Anda kembali di Berita Utama. Saudara, sidang perdana Ferdy Sambo dan tersangka pembunuhan Yosua baru mulai digelar pada Senin besok. Tapi tampaknya perang opini antara dua kubu yakni Ferdy Sambo dan sang justice collaborator Richard Eliezer sudah mulai terjadi di luar persidangan. 4 hari jelang sidang, kuasa hukum Ferdy Sambo memberikan kronologi yang berbeda BAP. Febri mengatakan jika tidak ada perintah menembak dari Ferdy Sambo, melainkan meminta Eliezer untuk menghajar Yosua. Namun yang terjadi adalah Eliezer menembak Yosua. Pernyataan kronologi versi Ferdy Sambo di detik-detik akhir menuju persidangan ini cukup mengejutkan karena ini pertama kalinya pihak Ferdy Sambo membeberkan terkait kronologi. Melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Terkait pernyataan kuasa hukum Ferdy Sambo ini, kuasa hukum Richard Eliezer membantah jika tidak ada perintah menembak dari Sambo. Eliezer terpaksa menembak Yosua karena ada tekanan dari atasannya, Ferdy Sambo. Bahwa yang disampaikan bukan hajar. Kalau kita garis bawahi, ini adalah perintah melakukan penembakan. Mengingat bahwa klien saya ini tidak ada masalah dengan korban. Jadi perintah itu karena di bawah kuasa. Kalau pangkat paling rendah diperintah sama jenderal dalam situasi tersebut. Dan dia nggak mungkin juga iseng menembak saudara Joshua almarhum. Mengingat bahwa 1 bulan terakhir ini mereka komunikasinya baik, tidak ada masalah. Sebenarnya bukan hanya Eliezer yang mengetahui perintah Sambo untuk menembak Yosua, saudara. Bribka Ricky Rizal dalam BAP-nya menyebut jika Sambo memberikan instruksi menembak Yosua. Bahkan awalnya Ricky Rizal lah yang pertama kali diminta Ferdy Sambo untuk menembak, namun Ricky menolak. Perintah menembak itu akhirnya dialihkan pada Eliezer. Kamu tahu nggak ibu dilecehkan? Nggak tahu, Pak. Ya udah kalau itu berani nggak kamu tembak? Kaget lah masa. Jadi dia belum dibilang tidak berani siapa. Mental saya nggak kuat. Dia udah melihat posisi tembak permintaan Pak Sambo. Udah terjadi. Baik, kami tampilkan lagi video animasi detik-detik penembakan Yosua yang dirilis Polri 31 Agustus 2022, saudara. Jelas terpampang nyata kalimat yang diteriakkan Ferdy Sambo pada Richard Eliezer sesuai berita acara pemeriksaan. Ya, di sana Sambo mengatakan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat. Cepat woi, kau tembak." Kemudian Eliezer pun menembak Yosua 3 atau 4 kali. Di visual animasi ini, Ferdy Sambo juga menembak ke arah Yosua. Setelah Yosua jatuh tertelungkup ditembak Eliezer. Sambo menembak ke arah tembok dan lemari agar seolah-olah terjadi tembak-menembak, saudara. Nah, terkait skenario tembak-menembak ini, ada poin menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Febri Diansyah menyebut jika skenario tembak-menembak serta berubahnya TKP dari Magelang ke Duren 3 ini sengaja dibuat oleh Ferdy Sambo dengan tujuan untuk menyelamatkan Eliezer. Membangun skenario seolah tembak-menembak dan kemudian memindahkan TKP yang ada di Magelang seolah-olah terjadi di Duren 3. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE. Ini FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Kalau kita mengingat lagi perjalanan kasus pembunuhan Yosua, saudara, perbedaan kronologi versi Ferdy Sambo dan Eliezer memang sudah terjadi.
Perbedaan keterangan ini tampak pada adegan rekonstruksi kasus ini. Ada beberapa adegan rekonstruksi yang ditolak dilakukan oleh Verdi Sambo. Dan dalam berita acara pemeriksaan, Sambo mengaku tidak ikut menembak Yosua. Sambo mengaku hanya memerintahkan Eliezer untuk menghajar Yosua. Ia juga mengaku panik dan bingung saat melihat Yosua terkapar. Namun Sambo mengakui ia melepaskan tembakan ke dinding setelah Yosua ditembak. Sambo pun lalu menaruh senjata di samping tubuh Yosua. Sedangkan pada keterangan Richard Eliezer, ia mengaku menembak Yosua karena diperintah oleh Sambo. Ia pun mengakui melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke Yosua. Dan yang paling signifikan, yakni Eliezer mengaku melihat Sambo melepaskan tembakan 2 kali ke kepala Yosua. Lalu ia juga melihat Sambo menembakkan pistol ke arah dinding. Selain mengenai perintah tembak ini, isu pelecehan seksual diungkap lagi oleh tim kuasa hukum. Kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menjelaskan dengan memperlihatkan seluruh ruangan rumah di Magelang yang diduga sebagai lokasi pelecehan seksual terjadi. Dugaan pelecehan seksual inilah yang dinyatakan kuasa hukum sebagai motif Verdi Sambo bertindak emosional. Ibu Putri menyampaikan laporan tentang atau informasi terkait dengan apa yang terjadi di Magelang, itu membuat FS atau suami Ibu Putri menjadi sangat emosional, dan kemudian FS memanggil RR dan RE secara terpisah. RR dan RE melihat FS dalam kondisi yang sangat emosional dan bahkan menangis pada saat itu. Terkait dugaan pelecehan seksual di Magelang sebenarnya juga masih jadi tanda tanya. Pasalnya tidak ada saksi. Ada sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi pelecehan seksual yang awalnya diakui Putri terjadi di Duren 3. Serta adanya kesaksian Ricky Rizal yang menyatakan Putri masih mencari keberadaan Yosua dan berbincang-bincang dengan Yosua selama 15 menit. Polisi juga telah mengesampingkan laporan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati karena tidak ditemukan unsur pidana. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan, baik oleh Kuat, Susi maupun Ibu. Yang ada adalah pertengkaran, kayak Joshua, karena Joshua mau naik melihat Ibu, sementara Ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi. Ya, dari semua pemaparan kronologi yang dijelaskan kuasa hukum Verdi Sambo di detik-detik akhir jelang sidang ini, patut diduga jika ini adalah bagian dari upaya Verdi Sambo untuk menggiring jika tidak ada pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan biasa yang dilakukan atas dasar emosional. Sangkaan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya hukumannya lebih ringan. Bahkan bila Sambo dijerat pasal berlapis pun hukumannya akan kurang dari 20 tahun. Dan perang opini di luar persidangan sebenarnya sah-sah saja. Tapi medan perang yang sebenarnya nanti akan kita saksikan di persidangan, di mana fakta-fakta dan keterangan terdakwa akan diuji di depan majelis hakim. Siapa yang benar atau yang salah, palu hakimlah yang akan menentukan.